Pace bene, masih di Mea Culpa. Para sahabat, saya menemukan satu judul video, Uskup Katolik ditantang untuk berdebat. Persisnya, Uskup Katolik dan Paus ditantang untuk berdebat. Kurang lebih begitu. Atau si Anu mengajak Uskup Katolik dan Paus untuk berdebat tentang agama. Oke. Boleh diragukan atau diuji lagi soal apakah topik ini ada, tapi saya sendiri pernah mengalami di kolom-kolom komentar, bukan oleh orang Protestan saja, ada dari kelompok Protestan, dari orang Katolik sendiri juga yang merasa menemukan sebuah teori tentang bagaimana seharusnya liturgi, merasa layak, cukup kuat, cukup pantas untuk berdebat dengan uskup dan paus tentang ajaran iman. Oke para sahabat, saya pikir boleh dimengerti teologi ini adalah ilmu yang pantas rasanya untuk dimiliki semua orang. Karena setiap orang rindu mengenal dan mencari penciptanya. Beda dengan misalnya saya belajar sebagai ahli kimia. Orang akan dengan gampang mendengar perkataan saya karena tidak semua orang dengan gampang dan peduli dan memberi perhatian tentang kimia. Maka ketika saya katakan saya seorang ahli kimia, orang akan mendengar dengan gampang. Atau saya katakan saya seorang ahli neuroscience, seorang ahli astronomi yang spesifik. Tapi kalau saya katakan saya seorang ahli teologi, dan saya berbicara tentang Tuhan, tentang hidup, kematian, surga dan neraka, orang akan mendebat. Tidak peduli dia ini lulusan doktorat, di tingkat doktorat, seorang lisensiat, katakanlah S2 atau S1 tentang filsafat teologi. Tidak, karena setiap orang merasa memiliki tentang topik itu, memiliki topik itu berkaitan dengan hidupnya, melakukan pencarian pribadi, sampai lupa bahwa teologi juga adalah sebuah ilmu yang perlu didalami secara sistematik. Begitu ya. Nah, ada orang yang berusaha mendebat uskup Katolik dan Paus. Jadi menarik ini, apa yang mau dicapai? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak jamin juga bahwa Paus, andai kata dibuat di satu meja untuk berdebat dengan tokoh agama tertentu, saya tidak yakin uskup itu secara rasional akan selalu menang. Karena ilmu pengetahuan para uskup kita pun bisa saja terbatas, sekalipun sudah meraih bidang pengetahuan yang khusus dan spesifik secara mendalam tentang satu bidang. Secara rasional ya. Belum lagi kita berbicara soal debat itu menyangkut banyak elemen. Ini bukan soal intelektualitas semata. Siapa yang suaranya paling keras, yang lebih produktif bicara, menghasilkan kata-kata, bisa saja muncul sebagai pemenang dalam debat. Oke? Kita belum berbicara soal esensi dari debat itu sendiri. Orang-orang yang memiliki kemampuan memilih diksi, pilihan kata yang tepat, kena, dan keras, bisa saja menang dalam debat sekalipun esensi yang ditawarkan, nilai yang dia tawarkan tidak cukup unggul. Nah, sekalipun seorang uskup boleh saja tidak bisa berbicara banyak dalam debat-debat, bukan berarti ajaran iman itu menjadi harus diragukan, kan begitu ya. Itu oke. Lalu kemudian agak lompat-lompat ide saya, penjudulan bahwa seorang si Anu, katakanlah si Fulan, mengajak uskup Katolik dan Paus berdebat, saya pikir itu penjudulan yang mubazir juga. Karena Paus adalah seorang uskup juga, uskup Katolik, uskup Roma, uskup Agung Roma. Dengan sendirinya, dengan posisinya sebagai paus, dia adalah seorang uskup. Untuk kita pahami bersama, begitu ya. Nah, soal membela iman dan memberikan pertanggungjawaban, saya pikir berdebat itu sesuatu yang populer, disukai orang karena asik untuk ditonton, tetapi sebagai muatan sangat pantas untuk diragukan. Saya lebih memilih para sahabat, bila memang merasa tertarik untuk mendalami ajaran iman, secara khusus gereja Katolik, membacalah. Bacalah, kitab suci sebagai root, akar dari ajaran iman kita. Bacalah juga katekese, uraian-uraian dari kitab suci itu yang dikembangkan sedemikian rupa, tapi tetap taat.
katekismus, dokumen-dokumen gereja yang diterbitkan oleh magisterium, oleh paus, ex cathedra, bersama dengan kumpulannya, para penasehatnya, para kardinal, para uskup. Kita baca. Dan itu lebih pengajaran yang autentik dibandingkan debat yang memang pengajaran autentik yang benar ini belum tentu selalu enak. Obat itu pahit tapi dibutuhkan. Ajaran-ajaran yang baku ini tidak menarik dalam tampilan tetapi penting dan perlu untuk pengetahuan yang lebih valid. Begitu ya. Nah, saya mau coba angkat soal hubungan debat untuk mempertahankan iman itu sebuah topik, satu nomor dari katekismus, nomor 1285 tentang sakramen penguatan. Orang-orang Kristen, secara khusus Katolik, yang menerima sakramen inisiasi berarti sudah menerima baptis, krisma, dan ekaristi. Apa esensi dari sakramen inisiasi ini? Terkhusus krisma. Bersama dengan pembaptisan dan ekaristi, sakramen penguatan membentuk sakramen inisiasi Kristen yang kesatuannya harus dipertahankan. Jadi perlu dijelaskan kepada umat beriman bahwa penerimaan penguatan itu perlu untuk melengkapi rahmat pembaptisan. Dan disertai lagi satu catatan, berkat sakramen penguatan mereka terikat pada gereja secara lebih sempurna dan diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dengan demikian mereka semakin diwajibkan untuk, ini dia, menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati dengan perkataan maupun perbuatan. Juga ini tertera di Lumen Gentium nomor 11. Dengan perkataan dan perbuatan. Berdebat itu adalah salah satu bentuk dari pewartaan iman dalam perkataan. Oke, debat ini masih salah satu dari perkataan. Padahal perkataan pun masih salah satu dari pembelaan iman. Karena masih ada perbuatan. Oke, perkataan sendiri pun bukan hanya perdebatan. Bisa juga pengajaran, katekese, buat konten begini. Atau buat TikTok. Yang di dalamnya kita membagikan ajaran iman. Juga dengan perbuatan. Verba movent, exempla trahunt. Kata-kata kita itu menggerakkan orang untuk beriman, tetapi eksempla itu, teladan hidup itu menarik orang lebih kuat untuk mengajarkan iman. Maka dengan sakramen penguatan kita diingatkan untuk mewartakan ajaran iman kita dan membela itu secara lebih komprehensif, lebih holistik, menyeluruh. Dan kita secara moral dan teologis, liturgis juga diwajibkan untuk membela iman kita. Karena kedewasaan iman yang diandaikan dalam baptis, krisma, dan ekaristi. Karena sudah ada inisiasi. Dan kita membela dan mewartakan iman lewat perkataan dan perbuatan. Dan kalaupun harus berdebat, itu salah satu saja opsi dari perkataan. Perbuatan lain lagi. Dan perkataan masih banyak lagi. Lewat nyanyian, lewat khotbah, lewat katekesi, lewat sermon atau banyak pengajaran lain. Pace bene.